Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dan timnas U20 kita tetap harus kita bicarakan. Ya, kita bergeser dulu dari pembicaraan timnas senior karena dalam waktu dekat mereka akan berangkat menuju ke kota Shenzhen. Itu tempat di mana tim Indonesia berada di grup C, putaran final Piala Asia yang diikuti 16 tim itu, dan kita berada bersama dengan Iran, juara bertahan Uzbekistan, dan Yaman. Memang ada target menuju ke semifinal karena ada mimpi di sana kita bisa lolos ke Chili di Piala Dunia 2025. Tapi melihat di grup ini kita juga harus realistis. Kita coba tarik dengan pertandingan kemarin di Mandiri U20 Challenge Series. Kita kalah 2 kali lawan Jordania dan juga lawan Suriah dan hanya menang lawan tim lemah seperti India. Dan sekarang kita berada di grup C. Kita bertarung dengan tim kuat yang kualitasnya di atas Suriah dan di atas Jordania, Iran. Tidak main-main, apalagi juara bertahan seperti Uzbekistan. Juga tidak boleh menganggap enteng Yaman yang menahan kita di Stadion Madia di kualifikasi dan kita hanya bermain imbang. Nah, sekarang sudah ada 23 pemain. Sejak kemarin itu sudah diumumkan, sudah dirilis oleh PSSI juga. Ini pilihan dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Coach Indra Safri. Di antara dari 28 pemain, kan harus dicoret 5 pemain teman-teman, ya. Sehingga ada 23 pemain, itu sesuai dengan regulasi yang harus disetor ke panitia penyelenggara Piala Asia U20 di Cina. 5 dicoret. Kalau melihat dari 5 yang dicoret memang agak kaget juga ya, walaupun ya ini semua dari kebijakan yang diambil oleh Indra Safri. Ya, 5 itu yang dicoret yaitu Gala Pagamo, Thierry Adriano Manuri, Rizky Afrizal, Meshal Hamzah, dan Arkan Kaka. Arkan Kaka di barisan depan. Saya pikir ini ya boleh dibilang ya agak kejutan juga, terutama bagaimana dengan Rizky Afrizal yang selalu bisa mendapat tempat kan dari Piala AFF U19 ketika kita juara di kualifikasi U19, kemudian sampai kemarin juga dia masih bermain di Mandiri U20 Challenge Series. Ada Arkan Kaka, Meshal Hamzah di belakang juga. Saya pikir pemain yang mungkin pantas dibawa tapi dicoret oleh Indra Safri karena memang harus ada 23 pemain. Nah, itu yang menarik dari rombongan 23 pemain yang menuju ke nantinya ke Shenzhen karena pertandingan pertama kita itu harus bermain melawan Iran. Setelah itu kita akan bermain melawan Uzbek. Baru terakhir melawan Yaman. Ini berbahaya pertandingan pertama lawan Iran, kita harus menang. Kalau sampai kita kalah, habis sudah. Karena jangan berharap banyak dengan Uzbek, walaupun tetap kita berharap mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Namun pertandingan lawan Iran itu yang menentukan. Ya, kalau kita menang enak untuk kesananya. Kalah atau imbang juga ini agak berat bagi kita untuk menghadapi Uzbek dan ada Yaman yang menunggu di belakang. Oke, kalau melihat juga di sini bahwa hanya ada 3 pemain ya yang abroad yang dipanggil oleh Indra Safri. Di antara 23 pemain itu ya ada Marcelinus Amaola ini yang menyingkirkan Rizky Afrizal karena Rizky saya pikir akan masuk tapi akhirnya disingkirkan oleh Amaola ya, bermain agak lebih melebar ke sayap. Jens Raven sudah pasti masuk ya. Jadi ada 3 pemain yang abroad yang bermain. Jadi ada Amaola yang bermain di Logrones di Spain. Kemudian kita tahu bersama di Dordrecht dengan Jens Raven dan Welber Jardim. Ya, pemain bertahan kita dan juga bisa bermain di gelandang dari Sao Paulo. 3 itu yang ada. Nah, nama-nama yang sudah tercatat yang saya bisa lihat sini baca buat teman-teman yang ada di 23 itu, penjaga gawang adalah Ikram Al-Ghifari, sudah pasti. Ini penjaga gawang utama, Semen Padang. Ada Iwayan Artawiguna dari Bali United, teman-teman. Kemudian ada Fitra Maulana Ridwan. Ini pemain dari Persib, ya kalau bisa dilihat sini. Ya. Kemudian di barisan belakang yang akan tampil di Piala Asia nanti itu ya banyak ya. Kalau bicara soal kadek pasti masuk Iqbal, Donitri apalagi sebagai kapten itu pasti langganan akan masuk. Sultan Sagi juga pasti akan masuk di sana. Nah, baik teman-teman, saya coba membacakan sini Al Harisi Buffon ya dari Borneo. Kadek Arel
Bali United, Rizwan Nurfiat, Borneo juga, Sultan Saki PSM, Fafa Seva PSPS Pekanbaru ini kan, Mufti Hidayat PSM, Iqbal Dwiyange, Barito Putra, Doni Tripamungkas Persija, dan Ahmad Zidane ya dari PSS Sleman. Gelandang itu pemain tengah Welber Jardim Sao Paulo, Evandra Florasta. Ini pemain muda ini Evandra. Saya juga senang melihat cara dia bermain di U17 di timnya Nova. Dia tampil bagus dan dipercayakan tampil. Kemarin ada dua tuh, Evandra dan Baker yang akan ikut, tapi akhirnya dia tidak dimainkan, dilepas ke U17 juga. Dan Fandi Bagus Bayangkara, Aditya Warman Persija. Ya, kemudian di barisan depan Marcelinos Amaola, itu Logrones yang Spanyol yang saya bilang tadi. Ada Aulia Rahman, ini PSIS. Aulia Rahman ini yang menyingkirkan juga nama Arkan Kakak. Ya, padahal orang yang bilang bahwa Arkan Kakak akan masuk, Aulia yang out, tapi Aulia yang ada di sana. Karena di barisan depan itu selain Aulia Rahman ada Muhammad Ragil yang dari Bayangkara. Dari kalau Aulia kan PSIS Semarang itu. Jadi 3 dari depan yang diambil untuk striker bersama dengan Jens Ravens ya dari Dordrecht. Kemudian ada Erlangga ya, kemudian Arliansa dari PSIM, dan Jehan Pahlevi Persiko Kudus. Jehan juga ada di depan yang diandalkan oleh Coach Indra Safri. Ya, semoga mereka bisa berbuat yang terbaik ya, mendapatkan hasil positif. Walaupun saya bilang tadi di awal itu kita berada di grup yang keras, grup C, tapi tentunya dua masyarakat Indonesia yang terbaik untuk perjuangan Jens Ravens. Tumpuan harapan itu ada di Jens Ravens pasti di lini serang kita ya. Jens Ravens ya, ada Aulia yang saya bilang tadi dan Muhammad Ragil. Kalau bermain dengan 3-4-3 pasti akan ada di depan 2 sudah pasti, yaitu Jens Ravens dan Ragil yang akan ada di sana. Kita tinggal tunggu satu, apakah Aulia juga akan dimainkan untuk pertandingan dengan kalau bermain dengan 3-5-2 ya pasti yang ada di sana adalah Ragil dan Jens Ravens. Donitri pasti di kiri. Mungkin saja ada Mufli atau Welber yang bermain dari sisi kanan. Ya, kalau di belakang 3, kalau kiper kan sudah pasti Al-Ghifari akan Ikram yang ada sana. Kadek ada di belakang ya dengan Iqbal dan Sultan Zaki atau Buffon. Bahkannya akan bermain dari belakang. Kalau di gelandang kan masih ada Tony Firmansyah juga. Ya, Ahmad Zidane juga masih bisa didorong lebih di gelandang bertahan. Welber bisa ditarik lebih ke tengah ke gelandang, dan di sana ada Mufli yang akan bermain dari sisi kanan. Itu mungkin opsi-opsi yang akan kita lihat ditampilkan oleh Coach Indra Safri. Jadi selamat berjuang ya buat timnas ya U20 kita di putaran final U20, di mana 23 pemain sudah diumumkan dengan resmi. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.